pagi, Shalom, Jemaat GKIN Kalvari yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan hari esok. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelami jalan-jalannya Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami situasi yang sulit. Kita mengalami pergumulan, persoalan, tantangan, tekanan, bahkan sakit penyakit yang tak kunjung reda. Mari bersama-sama kita melihat itu semua sebagai sebuah kesempatan untuk kita terus bersyukur dan bersyukur sehingga kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, keadaan boleh berubah. Tetapi satu hal, bahwa kehadiran dan penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita. Kita mau memuji Dia, menyembah Dia. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber pertolongan kami, Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan, jalan-Mu tak terselami hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Mari bersama-sama nyatakan, penyertaan-Mu sempurna,
Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, karena Tuhan mencurahkan kasih-Nya, sukacitanya untuk kita boleh bertumbuh di dalam iman kepada-Nya. Bapak Ibu, tidak ada hal yang kita bisa ragukan lagi tentang bencana COVID-19 ini. Bahwa bukan hanya di Indonesia yang berkomentar, tapi dunia yang berkomentar bahwa COVID ini benar-benar berbahaya. Mari bersama-sama kita mematuhi apa yang pemerintah katakan untuk menjaga jarak, ibadah dengan benar-benar di rumah, bahkan memakai masker ataupun yang lainnya. Kita patuh, kita akan bebas dari bencana. Mari bersama-sama mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Tundukkan kepala, kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa kami yang mengasihi kami bersama-sama jemaat ketebusan bersuka cita dan bersyukur oleh karena kekuatan Tuhan nyata dan terus menerus nyata dalam kehidupan kami. Perlindungan Tuhan benar-benar mengalir untuk kami sekalian. Kami bersuka cita boleh bersama-sama memakai waktu yang indah ini di rumah masing-masing. Memuji Tuhan, menikmati firman Allah, dan menyaksikan keagungan Tuhan. Semua jemaat yang sudah hadir berbakti, ya Tuhan, Engkau curahkan berkat kasih sayang-Mu. Curahkan kasih yang menguatkan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus pagi hari ini. Haleluya, amin. Kita masih berdiri bersama-sama nyatakan iman kita dalam penghayatan penuh dengan pengertian. Mari bersama-sama jemaat kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Mazmur 119 ayat 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Hanya Yesus, sumber pertolongan kita. Yesus yang menopang seluruh kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan dan pertolongan bagi kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Mari sekali lagi nyatakan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku.
Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah penolong kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Mari sekali lagi kita mau nyatakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah sumber kekuatanku, tempat persembunyianku. Engkau di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur padamu di pagi hari ini. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kemurahan-Mu atas hidup kami. Dan kalau pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, kami ingin mendengar firman Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu, kami ingin menjadikan Engkau sebagai tempat persembunyian dan perlindungan dalam diri kami. Berbicara untuk setiap kami ya Tuhan. Singkapkan segala sesuatunya bagi kami. Nyatakan segala sesuatu isi hati-Mu ya Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami buka hati dan pikiran kami hanya kepada-Mu saja di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema yang saya ambil, kekuatan dalam masa sulit. Firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-5. Kejadian pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26 ya. 21 sampai yang ke-26. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21 sampai yang ke-26. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah itu
setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun ia memperanakan Lamek dan Metusalah hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Puji nama Tuhan. Baik, saudara, firman Tuhan ini kelihatan sederhana saja tapi ada begitu banyak kekayaan, ada begitu banyak berkat yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan pagi hari ini. Nah, temanya tadi sudah saya katakan di awal bahwa kita akan berbicara tentang kekuatan dalam masa sulit, atau kita juga bisa menggunakan, atau saya juga bisa menggunakan sebuah tema mengubah ketakutan kita menjadi sebuah kekuatan. Ya. Nah, saudara, bukankah waktu-waktu yang sedang kita jalani hari-hari ini merupakan waktu-waktu yang sangat menakutkan? Waktu-waktu yang sulit, periode-periode yang tidak nyaman, yang mencemaskan bagi kita. Beberapa hari yang lalu saya mendapat berita bahwa di Malang ini sudah bukan lagi zonanya, sudah bukan lagi zona merah, tapi sudah masuk ke zona hitam. Di Jawa Timur ini Malang termasuk salah satunya yang zona hitam. Itu artinya apa? Paparan orang yang terkena COVID itu sedang tinggi-tingginya. Ya. Berita duka muncul di mana-mana. Orang-orang yang tadinya tidak percaya, hari-hari ini mulai percaya. Orang-orang yang selama ini yang tadinya abai sekarang mulai peduli, mulai melihat bahwa kematian mendekat kepada hidupnya mereka. Nah, namun di tengah-tengah situasi-situasi yang tidak nyaman, tidak enak dan situasi-situasi yang kita hadapi hari-hari ini, kita juga tetap harus melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Bagi para pekerja kita tetap harus mencari uang, kita tetap harus kita harus tetap melakukan pekerjaan kita. Memang lebih mudah, memang lebih enak, memang lebih aman untuk kita bisa tinggal di rumah. Tetapi keadaan juga kadang-kadang memaksa kita, kebutuhan memaksa kita untuk kita bekerja. Sehingga kita harus keluar dari rumah kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya kita. Dilema bukan? Beberapa hari yang lalu saya dikontak dengan seorang teman, seorang hamba Tuhan. Dia cerita sama saya bahwa sudah 3 minggu ini gerejanya ditutup. Ditutup karena tidak bisa melakukan ibadah secara onsite, secara offline. Karena gerejanya kecil, karena dia ditutup, maka sudah 3 minggu ini pula tidak ada persembahan sama sekali. Situasi yang menakutkan, yang mencemaskan. Satu anaknya memang sudah bekerja, tapi satu lagi masih membutuhkan biaya karena apa? Sedang berkuliah dan kuliahnya di tempat swasta. Berarti ada ketakutan-ketakutan yang dimunculkan di situ. Tetapi saya juga melihat bahwa ada satu optimisme, ada satu kekuatan di dalam pernyataan-pernyataannya. Lalu saya merenungkan kenapa bisa seperti itu. Mengapa ada orang-orang yang kemudian takut, kemudian dia tidak berdaya, tapi ada juga orang-orang yang kemudian takut tapi juga punya kekuatan. Nah, inilah yang ingin kita renungkan di hari-hari ini. Kenapa, saudara? Karena kadang-kadang ketakutan yang kita alami, situasi yang sulit ini yang sedang kita jalani, mengintimidasi kita. Ketakutan itu bersifat mengintimidasi, kekhawatiran mengintimidasi kita sehingga tidak jarang situasi-situasi ini membuat kita menjadi kecewa dan hilang pengharapan. Kita mudah untuk mempertanyakan segala sesuatunya, meragukan Tuhan. Apalagi bagi kita yang sangat terdampak, entah itu pekerjaan kita, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, di tengah-tengah seperti ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Masihkah Tuhan mampu menolong? Apakah Tuhan masih peduli dengan hidup dan kesulitan umatnya? Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup dalam situasi yang menegangkan, menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan ini? Nah, hal inilah yang akan kita renungkan di pagi hari ini, saudara. Dapatkah Allah kita andalkan? Bagaimana kita punya keberanian, kekuatan untuk melangkah, tidak kehilangan pengharapan, tidak menjadi kecewa dengan situasi yang ada? Nah, kita akan belajar sama-sama dari seorang tokoh yang kita baca di Alkitab ini melalui seorang Henok. Karena Henok adalah orang yang mampu mengubah ketakutannya menjadi sebuah kekuatan. Saudara, di Alkitab itu tercatat ada 3 orang yang tidak mati alias langsung diangkat oleh Tuhan. Yang pertama yang kita baca hari ini Henok, karena di ayatnya yang di ayat yang ke-24 dikatakan, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi yang pertama kita belajar sama-sama ada seorang yang namanya Henok. Yang kedua kita belajar ada seorang namanya Elia. Elia juga sama disaksikan oleh
muridnya yaitu Elisa, dia melihat bagaimana Elia dijemput oleh kereta kuda, oleh pasukan, rombongan pasukan malaikat yang banyak naik ke sorga. Elia yang kedua. Yang ketiga ada Musa. Nah sebenarnya Musa ini kita nggak terlalu tahu apakah itu memang benar dia diangkat atau tidak karena Alkitab tidak mencatatnya. Yang tertulis bahwa kuburannya tidak ditemukan lagi. Bisa jadi dia diangkat, bisa jadi juga dia mati secara normal dan Allah sendirilah yang menguburkannya. Tetapi anggaplah bahwa dia termasuk orang yang diangkat oleh Tuhan. Berarti ada 3 orang yang hari ini kita pelajari, Henok, Musa, dan Elia. Nah yang menarik dari ketiga orang ini adalah Musa dan Elia kita kenal kiprahnya. Alkitab mencatat dengan jelas bagaimana Musa menuntun umatnya, membawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju kepada Kanaan. Ada banyak sekali kejadian-kejadian ajaib yang dilakukan melalui hambanya ini Musa. Dengan Elia pun juga sama. Salah satu peristiwa besar yang dialami adalah ketika Elia berhadapan dengan 300 nabi-nabi Baal. Dia berhadapan, meminta tanda dan Tuhan menyatakan kuasanya melalui Elia ini. Ada perkara-perkara besar yang dilakukan. Nah tetapi khusus untuk Henok ini, sayangnya kalau kita membaca catatan Alkitab, Alkitab tidak menuliskan apa-apa tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Henok, kecuali bahwa hidupnya bergaul dengan Allah. Kita tidak menemukan catatan apapun tentang Henok, kecuali tentang kehidupannya yang dia begitu intim, begitu bergaul dengan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat sama-sama di Kejadian 5 tersebut, kita lihat bagaimana Henok mencapai umur 365 tahun. 65 tahun, kalau hidupnya kita bagi ada 2 bagian hidupnya. Yang pertama 65 tahun yang pertama, lalu kemudian 300 tahun yang kedua. Nah 300 tahun yang kedua ini sangat berbeda dengan 65 tahun yang pertama. Nah dikatakan di ayat yang ke-23 Henok mencapai, di ayatnya ke-21 dikatakan bahwa Henok mencapai usia 65 tahun. Dan ia memperanakan Metusalah. Nah saudara, jadi Henok ini baru memiliki seorang anak ketika dia mencapai usia 65 tahun. Pada masa itu 65 tahun tidak bisa dibandingkan dengan 65 tahun pada hari ini. 65 tahun pada masa Henok itu boleh dibilang mungkin masih muda, masih kuat, masih energik dan lain sebagainya. Ya. Nah, saya tertarik ada apa dengan Metusalah ini? Ada apa, kenapa nama Metusalah ini dicatat selain memang kitab Kejadian di awal ini bicara tentang silsilah. Nah kemudian saya menemukan fakta-fakta yang menarik tentang Metusalah ini. Jadi Metusalah ini memiliki arti. Artinya adalah begini saudara. Artinya Metusalah ini adalah manusia lembing. Jadi pada waktu itu orang-orang yang punya kalian-kalian tertentu dinamakanlah sesuai dengan namanya. Jadi Metusalah dianggap orang yang mahir menggunakan lembing, jadi dinamakan Metusalah atau manusia lembing. Nah tapi kalau kita ngelihat akar kata dari Metusalah itu memiliki arti yang sangat dalam dan kita bisa mengerti kenapa Henok menamakan anaknya Metusalah. Metusalah itu memiliki arti demikian, ketika dia mati dunia berakhir. Jadi Metusalah selain punya arti bahwa manusia lembing, Metusalah juga berasal dari sebuah kata yang diartikan ketika dia mati hidupnya berakhir. Berarti kalau kita mengatakan ketika Metusalah mati, dunia akan berakhir. Pertanyaannya, benarkah ketika Metusalah mati dunia akan berakhir? Tentunya dunia yang dimaksud di sini bukan dunia secara keseluruhan, tetapi kalau kita mau tarik lagi lebih dalam, kita mau ngomong bahwa ketika Metusalah mati, maka dunia Henok pun akan berakhir. Apa maksudnya saudara? Saudara harus dipahami bahwa ketika orang memberikan nama pada zaman itu, beberapa juga masih dipergunakan dalam masa-masa ini, biasanya orang menamakan itu dikaitkan dengan satu peristiwa atau satu kejadian atau kondisi di mana anak tersebut lahir. Ya, misalnya ketika anak dilahirkan di bulan Agustus, biasanya ada kata-kata Agustusnya, gitu. Atau bulan Juli misalnya. Ada kata Juliannya kah, dikasih nama Julian kah, kenapa? Karena itu didekatkan dengan bulan tersebut. Ada event-event tertentu seperti itu. Nah, Metusalah ini dikatakan bahwa ketika anak ini mati, dunia akan berakhir. Artinya apa saudara? Sepertinya dugaannya adalah bahwa situasi yang dihadapi oleh Henok ini merupakan situasi yang tidak mudah pada waktu itu.
Situasi yang sulit pada waktu itu. Dan kalau kita memperhatikan di Alkitab di ayat-ayat yang sebelumnya, kita bisa melihat bahwa bagaimana kejahatan atau dosa itu sudah begitu menguasai dunia ini. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di pasal yang ke-6 dikatakan apa? Judulnya saja sudah dikatakan kejahatan manusia. Artinya apa? Berarti situasi atau kondisi di mana Metusalah atau Henokh hidup 65 tahun pertama itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, penuh dengan berbagai macam hal-hal yang mengerikan. Selain itu juga ada kemungkinan Metusalah ini lahir dalam kondisi yang sakit-sakitan. Kondisi yang mungkin kritis, hampir mati, sehingga Henokh mengatakan memberi nama anaknya, kalau kamu mati, aku pun ikut mati. Duniaku akan berakhir. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Sehingga Henokh memberikan nama itu, Metusalah. Ya. Saudara, kalau saudara sebagai orang tua punya anak, apalagi anak yang dinanti-nantikan, anak yang sangat ditunggu-tunggu, dan anak itu misalnya sakit, anak itu hilang, bukankah dunia kita juga akan runtuh? Saudara, itulah yang terjadi dengan Metusalah, itulah yang terjadi dengan Henokh juga. Henokh memberikan nama dalam situasi yang sulit, dalam kondisi yang berat, di mana dosa sudah begitu masuk ke dalam dunia ini, menghancurkan segala sesuatunya. Dia memberikan nama anaknya Metusalah. Dan ketika anaknya lahir pun ternyata kondisinya kritis, mungkin kondisinya sakit, kondisinya hampir mati, sehingga kemudian Henokh mengatakan, Metusalah, kalau anak ini mati, aku pun ikut mati. Nah, tetapi ternyata saudara, kalau kita mempelajari dari kitab dari pasal ini, apakah kemudian Metusalah mati? Ternyata tidak. Kenapa? Karena Metusalah kemudian hidup berapa lama lagi? Dikatakan Metusalah hidup mencapai umur 969 tahun. Ayat yang ke-27. 969 tahun. Hidupnya dia lebih lama dari ayahnya. Anak yang tadinya dikira akan mati, kritis, tidak akan bisa hidup lama. Tapi ternyata dia bisa hidup 900 tahun. Nah saudara, peristiwa Metusalah inilah yang kemudian mengubahkan hidupnya si Henokh. Henokh pasti pada saat Metusalah lahir dalam kondisi ketakutan. Henokh dalam kondisi yang cemas, khawatir, bimbang. Tapi ketika Henokh mengalami hal itu, yang Henokh lakukan adalah Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Ayat ke-22 hanya mengatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Dan hal itulah yang pergaulan dengan Tuhanlah yang kemudian mengubahkan seluruh atmosfer kehidupannya Henokh. Henokh belajar bahwa ketakutannya tidak ada gunanya dia pertahankan selain dia menyerahkannya kepada Tuhan. Kehadiran Metusalah menjadi titik balik dalam perjalanan kehidupannya Henokh, sehingga Henokh akhirnya mulai hidup untuk bergaul dengan Tuhan. Henokh pasrah karena segala sesuatu yang terjadi sudah di luar dari kendali dan kemampuannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya harapannya, satu-satunya andalannya hanya ada pada Tuhan. Pribadi yang sangat bisa dipercaya dan dijadikan perlindungan dan pengharapan. Fokusnya Henokh kemudian berubah. Yang tadinya melihat kepada dirinya dia sendiri, kemudian melihat kepada anaknya, sekarang fokusnya berubah melihat kepada Tuhan. Dan kemudian Henokh belajar dari pergaulannya dengan Tuhan ini, bahwa di dalam Tuhan, Henokh menemukan kekuatan, kedamaian, ketenangan. Inilah yang kemudian menjamah hatinya Henokh. Inilah yang membuat akhirnya dia hidup terus-menerus bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Padahal kalau kita memperhatikan kehidupan orang-orang di sekitarnya tidaklah demikian. Sekelilingnya adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatan, keterampilan, pengetahuannya sendiri. Henokh belajar bahwa tidak salah bergantung dan berlindung pada Tuhan karena Metusalah anaknya hidup selama 900 tahun. Dia pun masih bisa melihat cucu dari Metusalah, Lamek. Dan Lamek itu merupakan ayah dari Nuh. Jadi saudara, bukan hanya kemudian Henokh bisa melihat anaknya hidup lebih lama dari dirinya, tapi dia juga melihat generasi berikutnya yang muncul dari si Metusalah ini, yaitu Lameh, dan kemudian nantinya lahirlah Nuh. Saudara,
inilah yang menarik dari kehidupan Henokh ini. Bagaimana pada awalnya Henokh memiliki ketakutan, kecemasan akan anaknya, kekhawatiran dengan situasi apakah anak saya bisa hidup, bagaimana dengan lingkungan tempat tinggal anak saya, dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti itu, Henokh hidup bergaul sama Tuhan. Henokh datang sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, mempercayai Tuhan sepenuh hatinya, dan itulah yang mengubahkan hidupnya dia. Saudara, di dalam Yudas 1 ayat 14-15 dikatakan bahwa di dalam masa hidup pergaulannya dengan Tuhan, Henokh itu melihat nubuatan akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya lagi nanti. Luar biasa bukan? Bukan hanya Henokh mendapatkan kekuatan untuk dia berjalan dalam kehidupannya, tapi juga dia melihat masa depan. Dia melihat nubuatan sesuatu yang akan terjadi beberapa ribuan tahun kemudian yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, Alkitab juga mencatat di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang kelima bahwa Henokh termasuk dalam pahlawan iman. Henokh tercatat dalam tokoh-tokoh orang-orang yang mendemonstrasikan imannya di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Padahal kalau kita mau perhatikan tadi sudah kita pelajari bersama bahwa tidak ada satu peristiwa besar yang Henokh lakukan selain hidup bergaul dengan Tuhan. Nah jadi saudara, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita pelajari dari Henokh ini? Saudara, satu hal yang kita bisa pelajari bahwa Henokh tidak menjadikan peristiwa yang menimpa anaknya sebagai hal yang melumpuhkannya. Justru di momen itu, justru di titik di mana dia ketakutan, titik di mana dia khawatir, titik di mana dia cemas, dia datang sama Tuhan. Dia hidup dalam Tuhan. Saudara, mungkin kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kehilangan, kekecewaan, kecemasan, dan lain sebagainya. Jangan jadikan hal-hal itu sebagai alasan kita untuk kita menjauh dari Tuhan. Justru kita perlu semakin dekat dengan Tuhan. Mengapa? Mari saja kita untuk membaca dari kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-46. Mazmur pasalnya yang ke-46 ayatnya yang kedua. Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, Mazmur ini cuma mau ngomong bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat-sangat terbukti. Gambarannya untuk menjelaskan Mazmur ini sederhananya adalah begini saudara. Kalau saudara lihat judulnya dari Mazmur 46 ini dikatakan apa? Allah kota benteng kita. Betul ya, judulnya seperti itu. Artinya apa? Kota benteng. Saudara, Bapak Ibu pernah tahu atau pernah mengunjungi sebuah benteng, entah benteng dimanapun. Benteng itu biasanya dipakai untuk tempat perlindungan. Ketika sedang berhadapan dengan musuh, benteng yang tinggi, yang besar, yang kokoh akan memberikan rasa aman, rasa perlindungan bagi orang-orang yang berlindung di dalam benteng tersebut. Betul ya, kalau kita tonton film, benteng-benteng yang besar semua dilakukan sedemikian rupa untuk memberikan rasa tenang, rasa aman, rasa perlindungan bagi orang-orang yang berlindung di dalam benteng tersebut. Nah saudara, kalau benteng buatan manusia saja pada zaman itu bisa memberikan perlindungan, apalagi Allah kita. Bukankah Allah kita merupakan Allah yang memang benar-benar bisa kita percaya? Bukankah Allah kita lah yang menuntun kita sampai kita ada hari-hari ini? Bukankah Allah sudah melepaskan kita, menolong kita, menyelamatkan hidupnya kita, bahkan dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Saudara, Mazmur ini cuma mau bicara bahwa ketika engkau punya masalah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita cemas, ketika kita takut, jadikanlah Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Jadikanlah dia sebagai pertolongan kita, karena pertolongan Tuhan itu sangat-sangat terbukti, penolong dalam setiap kesesakannya kita. Rencananya, kuasanya pasti akan terlaksana, tidak ada satu atau apapun yang bisa membatalkan atau menggagalkannya. Allah hadir dari kekekalan hingga kekekalan, semua dalam kendalinya Tuhan. Tuhan merancang, Tuhan mengatur, Tuhan menggerakkan. Mari lihat hidupnya kita. Bukankah kalau kita masih ada saat ini, semua karena perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan? Nah saudara,
Kunci untuk kita bisa memiliki kekuatan di tengah situasi yang sulit dan menakutkan ini adalah ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Kita punya ketakutan masing-masing. Kita sebagai manusia sangat wajar untuk memiliki yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Sangat wajar. Tapi yang Tuhan minta dari kita untuk jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan hidup dalam kecemasan. Gimana caranya? Datang sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Bergaul sama Tuhan. Ketika kita bergaul sama Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan merancangkan segala-galanya. Tuhan kuasanya tak terbatas. Dia sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin dalam kehidupannya kita. Dia bisa buka pintu yang tertutup berabad-abad. Dia bisa memberikan kesempatan bagi kita yang tidak mungkin kita bayangkan dan kita pikirkan. Itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita. Dia sanggup untuk memberkati kehidupan kita. Dia sanggup memenuhi segala kebutuhan kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu seperti hari-hari yang kita sedang lewati hari-hari ini. Jadi saudara, pilihan ada di tangan kita hari ini. Kepada siapa engkau mau mempercayakan hidupmu? Kepada Tuhankah atau kepada yang lain? Saudara, kalau engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, engkau tidak ragu, engkau menguatkan hatimu, engkau meneguhkan hatimu, mendekat kepadanya, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Tuhan akan menuntun, menyertai setiap langkah kehidupan kita dan membukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup dalam kehidupannya kita. Saudara mau? Mari bergaul sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa satu-satunya andalan kami hanya Engkau. Satu-satunya pengharapan kami hanya ada di dalam-Mu. Tuhan, kami mau berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau berharap hanya kepada-Mu. Memohon hanya kepada-Mu. Berlindung bersembunyi hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkau-lah benteng kekuatan kami. Benteng perlindungan kami. Hanya kepada-Mu lah kami bisa berharap. Hanya kepada-Mu lah kami bisa memohon. Tuhan, tolong kami Tuhan. Selamatkan kami. Sembuhkan kami. Kuatkan kami. Hiburkan kami. Berikan kami keberanian untuk melangkah dalam masa-masa yang sulit seperti yang kami hadapi hari-hari ini. Ajar kami untuk melihat bahwa Engkau memegang kendali atas segalanya Tuhan. Tolong setiap kami ya Bapa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan untuk firman-Mu. Bapa yang baik, di pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami. Minta kemurahan-Mu turun atas bangsa kami ya Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang melindungi, Engkau yang melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Bangsa kami dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang menolong dan menguatkan setiap kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau yang memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan, pengetahuan, keterampilan, segala sesuatu yang mereka perlukan untuk mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Langkah-langkah yang tepat untuk mereka bisa mengatasi situasi yang sedang dihadapi hari-hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk semua dokter, tenaga kesehatan, TNI, Polri yang berusaha mengendalikan situasi-situasi yang ada. Tuhan, berikan mereka kekuatan. Berikan mereka kemampuan hikmat yang daripada Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang senantiasa prima supaya mereka bisa terus melakukan tugasnya dengan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang hari-hari ini terpapar karena COVID-19 ini. Terkena dampaknya akibat COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang menolong dan melawat setiap mereka. Berdoa secara khusus untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit. Kami berdoa ya Tuhan biar Engkau yang melawat, menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini dalam berkekurangan. Tuhan, Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan yang hari ini sedang bingung, takut, khawatir. Tuhan, Engkau yang berikan ketenangan dalam hati mereka. Berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hari-hari sedang bergumul akan kehidupan mereka hari lepas hari. Kami berdoa ya Tuhan biar berkat kesehatan, berkat makan minum senantiasa Engkau limpahkan di atas kehidupan mereka. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang sedang menempuh pembelajarannya baik itu secara online hari ini yang sedang mereka alami. Tuhan, kami berdoa berikan semangat dalam hidupnya mereka. Kami berdoa ya Tuhan biar Engkau berikan roh ketekunan dalam hati mereka, roh semangat belajar untuk mereka bisa menempuh pembelajaran walaupun dilaksanakan secara online.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati gerejamu di tempat ini, seluruh pelayan-pelayanmu Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah. Kami berdoa supaya Engkau yang memberkati dan melindungi kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kami menginformasikan kembali Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan persembahan dari rumah masing-masing, dan persembahan silakan diserahkan kepada ketua kelompok masing-masing. Kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkaulah penyedia kami. Kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkaulah pemelihara kami. Engkau sangat baik Tuhan, teramat baik bagi kami. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kembali, bersorak bagi Dia, sebab Tuhan baik. Mari bersama-sama nyatakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau yang bersorak memuji Dia, katakan haleluya. Mari bersama-sama nyatakan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia baik, Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sekali lagi engkau nyatakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia baik, Dia Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Jemaat undang bangkit berdiri, mari kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mohon berkat Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa.
Terpujilah Tuhan Yesus yang sudah mencurahkan berkat ilahi dalam wujud firman Allah yang menguatkan, yang menyegarkan jiwa roh kami, yang menuntun langkah kami berjalan sepekan ke depan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci memberkati dan memelihara jemaat sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat duduk kembali, selamat hari Minggu. Tuhan terus menyertai langkah kita.